Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Iin. Hari ini kita akan belajar tentang luas wilayah Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus mengetahui luas wilayah Indonesia. Nah, ini adalah peta negara kita, Indonesia. Kamu wajib tahu ya. Nah, luas daratan dan lautan 5.193.250 km persegi. Jadi gabungan daratan dan lautan seluas itu ya. Kemudian luas daratannya saja itu seluas 1.919.440 km persegi. Jadi luas daratannya 1/3-nya, kemudian luas lautannya adalah 2/3-nya. Ya, jadi luas Indonesia itu lebih banyak lautannya, 2/3-nya. Maka disebut sebagai negara maritim. Ya, berikutnya letak geografis Indonesia. Apa sih letak geografis itu? Letak geografis adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataannya di bumi dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Oke, di sini Indonesia menempati posisi yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua Asia dan Australia dan diapit oleh dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Ya, di sini Indonesia ya ditanda merah itu. Berikutnya perbatasannya sebelah utara. Ayo, siapa yang tahu sebelah utara? Ayo kita tebak. Ada negara Malaysia, Singapura dan Filipina. Ya, ini tandanya. Ya, Singapura dan Filipina. Itu sebelah utaranya Indonesia. Kemudian kita harus tahu juga perbatasan Indonesia sebelah selatan. Sebelah selatan adalah Australia. Ya, ini yang Ibu kasih tanda. Berikutnya sebelah barat. Sebelah baratnya ada, ayo siapa yang tahu? Ya, betul. Yaitu ada Samudra Hindia. Berikutnya sebelah timur Indonesia. Ayo siapa yang tahu? Iya, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, ini yang Ibu kasih tanda ya, biar lebih mudah. Berikutnya, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Nah, garis lintang itu apa sih? Garis bujur itu apa sih? Yuk kita pelajari lagi. Nah, letak astronomis. Kita ulangi lagi, garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara ya. Jadi garis lintang ini mempengaruhi iklim suatu negara dan dia posisinya sejajar dengan garis khatulistiwa. Nah, kita harus tahu dulu apa sih itu garis khatulistiwa. Yuk kita bahas. Oke. Garis khatulistiwa. Oke, kita lihat di sini pengertiannya. Dalam geografi, garis khatulistiwa itu berasal dari bahasa Arab. Khotul istiwa atau ekuator dalam bahasa Inggris adalah sebuah garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet di antara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet. Nah, garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua bagian, ya, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis lintang ekuator adalah 0 derajat. Kita lihat di sini gambarnya biar lebih jelas. Nah, di sini ya. Nah, garis lintang ekuatornya ini 0 derajat. Nah, ini garis khatulistiwa ya. Luasnya itu adalah panjangnya maksud Ibu 40.070 km panjangnya. Oke, berikutnya. Oke, lihat di sini. Jadi mana yang garis lintangnya yang sejajar dengan garis khatulistiwa? Iya, dia bentuknya ini horizontal ya, sejajar. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu penyebab iklim di Indonesia itu tropis. Ya, kemudian ada negara lain juga ada yang subtropis, iklim sedang, ada iklim dingin. Nah, ini berpengaruh dengan garis lintang, posisi garis lintang negara tersebut. Oke, berikutnya. Nah, selain garis lintang juga ada garis bujur. Garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara.
Nah, tadi kalau garis lintang pada iklim, sedangkan garis bujur berdampaknya pada waktu setempat suatu negara. Oke, lihat ya di sini perbedaannya garis lintang. Nah, garis lintang ini yang bentuknya horizontal, mendatar. Ya, tadi berpengaruh kepada iklim suatu negara. Sedangkan garis bujur, nah ini bentuknya vertikal. Nah, dia berpengaruh kepada ya waktu, perbedaan waktu. Makanya di Indonesia itu ada berapa? Ya, 3 perbedaan waktu itu karena berdasarkan garis bujur. Nah, letak astronomis. Indonesia berada di 6 derajat lintang utara atau disingkat LU sampai 11 derajat lintang selatan atau disingkat LS dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Sebagaimana tadi sudah kita pelajari di awal, karena Indonesia berada di garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka Indonesia iklimnya termasuk tropis. Nah, ciri-ciri iklim tropis adalah yang pertama, dia curah hujannya tinggi. Berikutnya, terdapat hutan hujan tropis yang luas. Kemudian, sinar matahari sepanjang tahun. Dan kelembaban udara yang tinggi. Nah, kemudian kalau garis bujurnya, Indonesia itu terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat atau WIB biasanya kita kenal. Itu meliputi wilayah-wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Berikutnya, ada juga waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Nah, satu lagi waktu Indonesia bagian timur, meliputi Papua, Maluku, Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.